Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Pernahkah teman-teman pernah telah menjalani latihan angkat beban dalam waktu yang lama, namun karena alasan tertentu berhenti melakukannya selama 3 hingga 6 bulan atau lebih? Hal itu mengakibatkan teman-teman kehilangan tenaga dan otot yang selama ini teman-teman bangun. Namun ketika memulai latihan lagi, teman-teman dapat mengembalikan otot-otot yang hilang dalam waktu beberapa minggu saja, seolah-olah otot mengingat apa yang telah teman-teman tinggalkan. Fenomena ini biasa disebut dengan muscle memory. Seperti apakah muscle memory dan benarkah ada fenomena muscle memory? Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Muscle memory atau memori otot adalah sebuah fenomena ketika otot-otot pada tubuh mengingat apa yang pernah teman-teman lakukan pada mereka. Contohnya seperti yang sudah tadi aku sebutkan. Banyak orang percaya bahwa muscle memory sebagian besar disebabkan oleh mekanisme sistem saraf. Mekanisme sistem saraf dapat menjelaskan meningkatnya kekuatan, namun tidak menjelaskan bagaimana seseorang mendapatkan kembali ukuran otot dengan cepat. Bagaimana otot bisa mengingat? Tidak seperti sel lainnya, sel-sel otot memiliki lebih dari satu nukleus atau inti sel, dan mungkin ribuan. Nukleus berfungsi sebagai pengontrol sel yang memungkinkan untuk pertumbuhan otot secara cepat, simultan, dan terkoordinasi, serta memperbaiki jaringan otot. Dan karena otot teman-teman memiliki sel yang sangat banyak dan lebih kompleks daripada sel-sel lain yang terdapat pada tubuh, maka 1 atau 2 nukleus saja tidak akan dapat melakukan tugasnya. Ketika teman-teman memiliki otot lebih besar, teman-teman juga harus menambah banyak nukleus. Peningkatan nukleus dengan pertumbuhan otot telah ditujukan pada beberapa penelitian. Telah terbukti bahwa orang yang mengkonsumsi steroid dan yang menumbuhkan otot dengan mudah memiliki nukleus otot lebih dari normal. Kita percaya bahwa ketika otot mengecil, nukleus juga akan hilang. Namun, baru-baru ini, studi yang menggunakan berbagai model hewan menunjukkan bahwa atrofi atau penyusutan otot tidak aktif hingga 3 bulan, sehingga kita tidak kehilangan nukleus seperti yang dibayangkan. Karena otot memiliki jumlah nukleus yang sama, meskipun teman-teman telah berhenti berlatih, maka teman-teman akan dengan mudah membangun otot kembali ke ukuran sebelumnya. Jadi, nukleus ini tampaknya bertindak sebagai sel memori. Mereka tahu berapa banyak otot yang teman-teman miliki sebelum teman-teman berhenti berolahraga. Selanjutnya aku akan menjelaskan cara kerja muscle memory. Berikut ini adalah yang sebenarnya yang terjadi selama siklus olahraga, penurunan atau berhenti olahraga, dan olahraga kembali. Yang pertama, olahraga menciptakan nukleus yang mengarah pada pertumbuhan otot. Ketika otot berlebihan beban akibat resistensi latihan, nukleus baru akan diperoleh. Olahraga lebih lanjut atau bersamaan dengan diet yang tepat memungkinkan nukleus untuk menyintesis protein otot yang membuat serat otot lebih besar dan kuat. Yang kedua, penurunan atau pemberhentian olahraga mengarah ke atrofi, namun nukleus tetap ada. Selama periode penurunan, otot bertahan melawan atrofi karena adanya nukleus. Dan bahkan jika periode penurunan latihan ini terus berlangsung, nukleus tidak akan hilang meskipun sel satelit akan menghilang dan menyebabkan otot menjadi kecil. Yang ketiga, ketika olahraga diteruskan, nukleus sudah siap dan bersedia. Inilah sebabnya mengapa setelah periode penurunan, otot yang sebelumnya telah dilatih akan berkembang lebih pesat pada saat latihan dilanjutkan. Bagian tersulit bagi pertumbuhan otot atau membentuk nukleus baru telah dilakukan. Dan nukleus tersebut dapat segera melakukan aksinya dan mulai menyintesis protein. Lalu mengapa banyak yang mengatakan bahwa nukleus menghilang saat otot berkurang? Hal itu karena dalam studi sebelumnya, mereka menghitung nukleus yang dimiliki oleh jaringan ikat dan sel-sel lain atau sel satelit. Dan nukleus tersebut memang menghilang atau mati akibat kurangnya olahraga.
Penelitian tersebut memiliki kekeliruan mengenai nukleus otot yang dianggap mati bersamaan dengan mengurangnya otot. Faktanya, nukleus yang mereka teliti bukanlah nukleus otot yang sebenarnya. Dibandingkan penelitian lama tersebut, penelitian baru menggunakan teknik yang berbeda untuk mempelajari nukleus tersebut. Studi baru hanya menghitung nukleus yang sebenarnya dan kita dapat melihat bahwa jumlah nukleus tidak ada yang berkurang. Itulah yang menyebabkan ketika kita sudah berhenti melakukan olahraga begitu lama, kemudian memulainya kembali, tubuh akan lebih cepat untuk membentuk otot, seperti sedia kala. Oke, seperti itu saja pembahasan benarkah lebih mudah membentuk otot jika dulu pernah berotot. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silakan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Aku mohon maaf belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen. Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan di Instagram di @hendra_prabowo_kebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa dan have a nice day.